Husain di Karbala, putra umur tani dalam membela Husain, putra al-Mustafa Husain di Karbala. Assalamualaikum ya Aba Abdullah wa ala al-arwahi allati hallat finaik. Alaika minni salamullahi abadan. ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti tayyibin tahirin la siyama baqiyatullah fil ar ajallahu farajahu syarif. Hadratul mukarramin, ikhwani wa akhwati, para pecinta keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini malam ketiga dalam perjalanan kita mengarungi Sahara Karbala, menggabungkan ruhani kita bersama kafilah kecil keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah mulai terasakan ketegangan-ketegangan yang terjadi. Sudah mulai kita rasakan bagaimana sebuah peristiwa musibah yang sangat besar akan segera terjadi. Kita mengarungi samudra perjalanan waktu untuk dapat duduk mengenang kembali dalam ingatan kita satu peristiwa yang sangat dahsyat yang pernah terjadi dalam sejarah Islam. Peristiwa yang melukai hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang baru saja sepeninggal beliau tak lama bagaimana keluarga suci ini dikhianati, hak wilayah dirampas, dan bagaimana orang-orang yang dahulu telah dikeluarkan dari hutan jahiliyah menuju cahaya yang terang benderang, kini hawa nafsu sudah menguasai diri mereka. Sebagaimana peristiwa yang dimulai dari pelantikan Al-Imam Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Al-Ghadir Khum, Imam Al-Ghazali menggambarkan laqad asfaratul hujja wajuha wa jama'u zamahir alamatani hadzal hadis bi ittifaqil jami' fi khutbatihi yaumi idul Ghadir Khum. Faqala man kuntu maula fa aliyun maula. Faqala Umar bakhba ya Abul Hasan laqad asbahta maula wa maula kulli maula. Wa taslimu wa radi wa tahkim. Walakin ba'da hada ghalabat hawa li hubbi riyasah. Imam Al-Ghazali menggambarkan telah menguning hujah itu, telah terkumpul permata, dan telah sepakat seluruh para ulama atas khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Ghadir Khum, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang telah menjadikan aku pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Bahwa ini adalah penetapan, keredoan, dan kesepakatan. Dan berkata Umar, wahai bapaknya Hasan, engkau telah menjadi pemimpinku dan pemimpin dari seluruh pemimpin. Akan tetapi setelah ini menanglah hawa nafsu atas kecintaan pada kekuasaan.
Kecintaan pada kekuasaan telah merubah keadaan yang terjadi setelah sepeninggal Rasulullah SAW. Sebuah musibah besar terjadi. Kita akan mengarungi kembali musibah ini. Kita sudah berbicara tentang makna musibah. Kita sudah berbicara juga bagaimana musibah mengangkat derajat diri seorang hamba menjadi sangat dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padanya ada ketidakberdayaan, ada kepasrahan, ada ketundukan, ada kesadaran bahwa betapa diri kita menjadi sangat lemah ketika musibah terjadi menimpa kita. Ada dua jenis musibah. Ada musibah yang terjadi karena kelalaian diri kita sendiri, karena tindak tanduk perilaku kita yang kita lakukan. Di dalam Al-Quran pada surah Asy-Syura ayat 30 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibah fa bima kasabat aydikum." Dan tidak menimpa pada kamu itu satu musibah kecuali atas tindakan dari apa yang telah kamu lakukan, dari diri yang kamu kerjakan. Jadi musibah dalam konteks ini Al-Quran menggambarkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini akibat dari tindakan kita sendiri. Dalam kehidupan kita, kita tidak pernah lepas dari hukum kausalitas, dari hukum sebab dan akibat. Setiap apa yang terjadi merupakan akibat dari hal yang sebelumnya kita kerjakan. Kita berusaha dengan keras untuk belajar, maka banyak pengetahuan, akibatnya kita mendapatkan banyak pengetahuan. Kita membaca banyak buku misalnya, tentu saja banyak maklumat yang kita dapatkan, banyak pengetahuan yang terbuka pada diri kita. Itu merupakan hukum yang terjadi secara umum pada alam semesta ini. Ini hukum yang tidak bisa kita hindari. Walaupun tentu saja dalam konsepsi akidah yang di luar dari mazhab Ahlul Bait, mereka tidak mempercayai adanya hukum kausalitas ini. Tetapi akal mengatakan tidak mungkin segala sesuatu ini terjadi secara kebetulan tanpa adanya sebab. Ketika Anda percaya segala sesuatu atau satu peristiwa terjadi tanpa sebab, sama dengan Anda tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebab bagi segala sesuatu ini. Kita percaya seorang dokter akan mengobati ketika orang itu sakit. Dia sembuh karena obat yang diberikan oleh dokter itu. Kita percaya. Kenapa? Di dalam obat itu ada unsur yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk menyembuhkan penyakit kita. Apakah itu sesuatu yang musyrik? Tidak. Karena kita meyakini sebab dari segala sesuatu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Problem yang terjadi pada kalangan Wahabi adalah kesalahan dalam taskhis tentang kausalitas ini. Dan problem juga pada pandangan teologi Asy'ari yang menganggap kalau ada sebab akibat, maka kekuasaan Allah itu menjadi terbatas. Padahal hukum sebab akibat ini adalah hukum yang Allah ciptakan. Jadi ketika sekarang kita menikmati kehidupan yang baik, ini tentu merupakan akibat dari perjuangan panjang kehidupan kita sebelumnya. Dari beragam usaha yang telah kita kerjakan, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang baik seperti sekarang. Kita mendapatkan pekerjaan yang layak. Itu merupakan akibat dari proses yang panjang. Kadang kesalahan orang hanya melihat pada akibatnya, tidak menyadari sebab di balik akibat itu. Dia iri hati pada orang yang kaya raya, misalnya. Padahal dia tidak sadar bahwa orang itu sampai pada derajat tersebut setelah dia melakukan banyak sekali upaya mengorbankan beragam hal dalam kehidupannya, sehingga dia mendapatkan kemudian keadaan atau kemuliaan yang seperti itu. Jadi dalam kehidupan ini kita tidak pernah lepas dari hukum kausalitas ini, termasuk musibah. Seseorang yang sakit, dia tidak tahu
apa yang menjadi penyebab penyakitnya. Padahal sakit yang dia derita itu adalah proses panjang dari pola hidup sebelumnya. Imam Ali alaihissalam mengatakan, ada uminka wa dawa'u fika. Penyakit itu dari kamu sendiri dan obatnya ada juga pada diri kamu. Dalam perkataan yang lain, Imam Ali mengatakan bahwa makanlah kamu seperti makan obat. Artinya ketika kita makan makanan itu, kita tidak sebanyak-banyaknya kita makan. Jangan nanti kamu menjadikan makananmu adalah obat. Ketika orang makan sepuas nafsunya, kulu washrobu wala tusrifu, kata Al-Quran. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Karena satu saat ketika Anda melakukan itu, akibat yang terjadi adalah makanan Anda adalah obat. Ini semua proses sebab akibat terjadi. Kenapa kita sakit? Ya karena akibat dari apa yang telah kita lakukan dahulu. Betul, sekarang baru muncul akibatnya. Setelah sekian lama kemudian, sebab itu kita siapkan. Ketika sebab itu sempurna, maka akibat pada saat itu terjadi. Ada kalanya orang, dia punya di dalam dirinya karena faktor genetik, dia mungkin memiliki diabetes atau kemudian darah tinggi karena genetik. Tetapi selama ini dia tidak muncul. Tapi ada kalanya ketika dia mengalami satu persoalan, mengalami tekanan pada dirinya sehingga mengalami stres, maka muncullah segala yang ada di dalam dirinya itu. Hingga muncullah kemudian mengalami sakit. Jadi tidak ada yang terjadi dalam kehidupan ini, kata Al-Quran, ma asobakum min musibah fa bima kasabat aidikum. Itu akibat ulah tangan kamu. Kerusakan, kekacauan dalam kehidupan ini akibat ulah tangan manusia. Zahara fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas, kata Al-Quran. Telah muncul beragam kerusakan ini di muka bumi maupun di lautan itu oleh ulah tangan manusia. Jadi kalau kita sekarang misalnya mengalami derita, mengalami kesulitan, jangan salahkan yang lain. Jangan menyalahkan Allah. Kenapa? Karena ini akibat ulah kita sendiri. Kenapa saya mengalami hal yang seperti ini? Padahal saya sudah melaksanakan ibadah, sudah ziarah, sudah berdoa. Betul, Anda melakukan itu, baik. Tetapi ada hal lain yang Anda lalai karenanya, sehingga menyebabkan hal yang tidak Anda suka ini terjadi. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan genetik kita. Karena itu memang sesuatu yang kita dapatkan secara given, sebagai pemberian dari orang tua kita. Tetapi bahwa kita mampu mengendalikan itu. Selama kita menghalangi sebabnya menjadi sempurna, maka akibatnya tidak akan terjadi. Saya berikan contoh sederhana, walaupun ini pembicaraan biasanya dibicarakan dalam filsafat, tapi saya berikan contoh sederhana. Seandainya kita membawa satu benda di atas ini, dan kita lepaskan benda itu, maka otomatis benda itu akan terjatuh. Kenapa benda itu terjatuh? Karena sebab keterjatuhannya sempurna. Apa saja? Ada gravitasi. Bahwa benda itu punya massa, punya berat. Tidak ada penghalang di antaranya. Maka akibatnya pada saat itu terjadi. Ketika sebab keterjatuhan sesuatu itu sempurna, maka akibat terjatuh itu terjadi. Orang seringkali salah mengatakan, Allah itu punya kuasa kun fayakun. Ini bukan main sulap. Ini bukan main silap mata. Kun fayakun itu bahwa ketika Allah menetapkan sebabnya menjadi sempurna, akibat pada saat itu juga terjadi. Karena itu, segala peristiwa yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas dari hukum kausalitas ini. Beragam derita kita rasakan, beragam kesulitan kita kemudian terjadi pada kehidupan kita, karena ada sebabnya. Dan sebab itu muncul dari diri kita sendiri. Kita menanggung akibatnya, tapi kita lalai pada sebabnya. Ada kalanya sebab itu bukan bersifat material, tetapi sesuatu yang berada di balik alam material. Bahwa alam kita ini bukan hanya yang terlihat secara zahir. Alam yang kita hidup di dalamnya itu bertingkat-tingkat.
Ada lapisan-lapisan yang begitu banyak. Kalau kita belajar fisika misalnya lebih dalam lagi, kita akan melihat bahwa betapa di balik benda material yang kita saksikan ini, padanya itu ada molekul. Di balik molekul itu ada atom, ada sampai pada partikel yang paling kecil yang tidak terlihat oleh pandangan mata kita. Dan dia bekerja, mengolah, menggerakkan segala sesuatu ini. Jadi karena itu para ahli fisika mengatakan segala yang terlihat secara material ini digerakkan oleh sesuatu yang bersifat non-material. Jadi karena itu kadangkala ada sebab yang sifatnya non-fisik, tidak terlihat. Karena itu misalnya tindakan-tindakan kita kadangkala itu memicu menjadi sebab atas peristiwa-peristiwa yang terjadi ke depan pada kehidupan kita. Doa misalnya, itu sebab yang bisa jadi mempengaruhi akibat yang kita alami pada kehidupan ke depan. Karena itu dalam hadis Rasulullah mengatakan doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Doa merubah sesuatu yang mustahil menjadi terjadi, menjadi mungkin terjadi. Demikian juga kejelekan, keburukan kita. Bukankah di dalam doa kumel kita berdoa Allahumma gfir liyazunuballati tahtiqal asam. Allahumma gfir liyazunuballati tunzilu niqam. Allahumma gfir liyazunuballati tughayyiru ni'am. Allahumma gfir liyazunuballati tunzilul bala. Ya Allah, ampuni dosaku dari hal yang menyebabkan hilangnya perlindungan. Kita ini dalam hadis dikatakan Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaihi mengatakan, setiap ibnu Adam yang dilahirkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 500 perlindungan kepada dirinya. Tapi setiap kali dia melakukan dosa, dia mengoyakkan, merobek satu perlindungan itu. Semakin dia banyak melakukan dosa, semakin banyak dia merobek perlindungan yang terjadi padanya, sampai satu saat di mana perlindungan itu hilang dari dirinya. Suatu saat Imam Ali bin Abi Thalib menangkap seorang pemuda yang mencuri. Imam Ali bertanya pada pemuda itu, sudah berapa kali kamu melakukan mencuri ini? Ya Amirul Mukminin, baru satu kali ini. Imam Ali tersenyum. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membuka aib seseorang kalau dia baru satu kali melakukan perbuatan itu. Allah melepaskan perlindungannya setelah orang itu berulang-ulang kali melakukan keburukan. Salah satu sifat Allah itu apa? Satarul uyub, yang menutupi kejelekan. Tetapi ada satu masa ketika Allah subhanahu wa ta'ala melepaskan semua perlindungannya sehingga terungkap keburukan orang tersebut. Kapan? Ketika orang itu sudah berulang-ulang kali melakukan keburukan. Kecuali Imam Ja'far mengatakan ada dua dosa yang Allah begitu cepat melepaskan perlindungannya. Yang pertama adalah apa? Menzalimi orang lain. Dan orang yang dizalimi ini sakit hatinya, hancur hatinya. Maka dengan cepat Allah melepaskan perlindungan dari orang ini. Yang kedua, suatu saat Rasulullah tawaf dan mencium Ka'bah. Ada seorang yang bersama Rasulullah SAW berkata, betapa mulianya Ka'bah ini. Rasulullah SAW menoleh kepada orang itu dan berkata, kehormatan seorang mukmin 70 kali lebih baik dari Ka'bah ini. Satu kali kalian menghancurkan kehormatan seorang mukmin sama dengan 70 kali menghancurkan Ka'bah ini. Ini hati-hati kita. Karena itu meminta maaf misalnya adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Musafahah misalnya, itu satu hal yang penting. Jangan sampai karena salah kata atau jangan sampai karena perbuatan kita melukai hati saudara kita yang secara diam-diam mungkin dia tidak berani menyampaikan. Tapi kemudian suatu saat dia mendoakan kita yang buruk. Allah segera. Yang kedua apa? Dan yang kedua dalam hadis dikatakan, "Lau kana yu'azibu fid dunya la yu'azibu fil akhirah."
Allah tidak mengazab 2 kali seorang hamba itu. Kalau dia sudah azab di dunia, Allah tidak akan azab lagi di akhirat. Ada kalanya dosa itu ditangguhkan, nanti diazab di akhirat, tidak diazab di dunia. Tapi ada satu dosa yang kalau dilakukan dosa ini, yu'azziban. Allah akan mengazab dia 2 kali, di dunia dan akhirat. Apa? Ketika seseorang itu menyakiti hati kedua orang tuanya. Dosa yang seperti ini akan diazab 2 kali. Nah, dalam kehidupan kita ini, ada kalanya sebab-sebab yang kita lakukan itu bersifat non-material. Tidak sadar kita. Anda mengambil hak orang lain. Betul. Anda menikmati. Tapi bahwa itu akan menimbulkan akibat yang begitu apa? Besar di belakang hari pada kita. La tata'ajjaba malahu minal haram. Jangan kamu ta'ajjub kepada orang yang hartanya dari jalan yang haram. Ima kharaja ila tariqil haram, dia keluar lagi pada jalan yang haram, atau yuhlikuka, menghancurkan diri kamu. Jadi sesuatu yang haram kita dapatkan, dia akan keluar pada jalan yang haram lagi. Jadi jangan harapkan kemudian orang yang kekayaannya banyak dari jalan yang haram akan sangat sulit untuk kita minta mengeluarkan hartanya untuk infak atau sedekah. Apalagi dalam satu riwayat lain dikatakan harta yang haram itu tidak akan mungkin masuk pada majelis Husaini. Jadi orang yang berat sekali misalnya, jangan harapkan itu. Kenapa? Karena hartanya mungkin syubhat. Harta-harta seperti itu tidak akan mungkin keluar pada majelis-majelis muharram ini. Saya pernah dapatkan hadisnya. Insya Allah bahwa harta-harta yang dikeluarkan kita semua, insya Allah harta-harta yang halal. Kenapa? Karena ini harta yang haram inilah yang merusak. Ini akibat. Jadi kalau suatu saat kita temukan ada anak yang tidak mau mengikuti perkataan orang tuanya, hati-hati. Jangan-jangan ada harta yang haram masuk ke dalam dirinya. Sehingga betapa sulitnya untuk mendengarkan perkataan orang tuanya. Betapa sering saya diminta untuk memberikan nasihat pada anak-anak yang tidak mau mengikuti perkataan orang tuanya. Sulit sekali. Bahkan ada banyak sekali anak yang kemudian durhaka pada orang tuanya. Saya pernah dimintai satu jamaah saya, seorang ibu yang sudah sepuh, dia menangis. Saya bilang, kenapa Bu? Saya ingin menyampaikan sesuatu Ustaz. Tolong bantu dengan doa. Kenapa? Saya besok akan bertemu di mahkamah dengan anak saya. Anak saya menuntut harta saya. Kita bayangkan betapa hancurnya. Saya ingin berikan harta itu semua pada dia. Kalau dia datang dan meminta maaf kepada saya, tapi dia justru menuntut saya di mahkamah, di pengadilan. Anda bisa bayangkan betapa hancur hati seorang ibu ini. Yang menjadi musuhnya, yang menuntut hartanya adalah anaknya sendiri, yang lahir dari rahim dirinya sendiri. Dengan susah payah dia besarkan. Dia berikan hidupnya, dagingnya, dari susuknya. Tetapi kemudian anaknya seperti itu. Saya tidak mau berkata yang seperti ini, wallahu a'lam bishawab, tapi berhati-hati. Jadi dalam proses kehidupan ini, kita tidak pernah lepas dari musibah. Dan musibah demi musibah yang menimpa kita bisa jadi dari segala hal yang terjadi pada kita. Akibat dari tindakan kita sendiri. Ada satu contoh lagi. Saya punya seorang sahabat. Dia berbisnis mobil atau kereta, itu dia beli, dia jual, tapi selalu saja merugi. Pernah keretanya hilang dicuri orang, pernah beragam kerugian. Berkali-kali dia usaha ini hancur, usaha yang lain lagi hancur. Saat dia datang pada saya, Ustaz, beri saya nasihat. Kenapa hidup saya ini seperti ini? Saya berniaga selalu saja rugi. Tolong kasih pandangan, pendapat pada saya. Saya tidak tahu juga, saya bukan ahli bisnis. Saya juga bukan ahli niaga. Saya cuma berkata pada dia, hati-hati, mungkin modal yang Anda gunakan itu ada sesuatu yang tidak baik. Kalau itu sesuatu yang tidak baik, kembalikan. Setelah beberapa hari dia datang lagi. Ustaz, saya ingat. Dulu ketika saya mulai berniaga, saya mencuri emas kawin ibu saya. Emas mahar ibu saya. Saya jual untuk modal saya usaha. Walaupun sudah saya ganti. Saya bilang, Anda datang, ibu Anda cium kakinya, minta maaf.
walaupun Anda sudah kembalikan, tapi harta itu adalah sesuatu yang sangat berharga di hati dia. Minta maaf, minta ridho pada dia. Alhamdulillah. Setelah itu dia datang pada ibunya dan seterusnya, dan kemudian alhamdulillah niaganya menjadi lebih baik. Kita saksikan bahwa beragam peristiwa yang terjadi ini ada sebabnya. Kalau kita tidak temukan pada sebab yang bersifat material ini, kita cari sebab-sebab yang mungkin non-material. Ada dosa kah kita, ada kesalahan pada orang lain kah kita, minta ridho pada kedua orang tua kita. Saya temukan banyak sekali rumah tangga yang hancur. Kenapa? Karena tidak ada ridho di awal pernikahan itu oleh orang tuanya. Sering sekali. Dan berkali-kali, kadang-kadang saya tanya, ketika terjadi kekisruhan, kekacauan, rumah tangga bercerai, saya tanya mungkin jamaah kita, ikhwan kita, dan seterusnya. Apakah dulu orang tua Anda meridhoi kemudian pernikahan ini? Dia terdiam. Saya sudah tahu ketika dia terdiam dan tidak mau menjawab pertanyaan saya sudah tahu pasti ada di situ. Ada persoalan ketika dia mengawali pernikahannya. Jadi saya ingin sampaikan juga pada yang muda-muda, sebelum Anda menikah, jangan karena dengan cinta. Anda menikah, boleh, tapi minta pertama keriduan orang tua Anda. Karena itu membawa berkah pada kehidupan Anda. Karena ini berdasarkan pengalaman sekian lama saya bersama dengan banyak jamaah yang mengalami kegagalan pada rumah tangganya karena peristiwa yang seperti ini. Jadi segala hal yang ada ini ada sebabnya. Dan kita harus tahu dan mencari sebab ini. Dan Allah mengatakan bukan dari Allah, itu dari tangan kamu. Tetapi ini satu jenis. Dan sebab-sebab yang seperti ini, peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, musibah-musibah yang seperti ini adalah musibah yang alamiah terjadi pada kita semua. Beragam peristiwa kehidupan kita, beragam hal terjadi pada kita. Kalau sekarang kita senang, banyak rezeki, kehidupan kita baik, jangan lupa, bisa jadi sebabnya ini adalah doa kedua orang tua kita dulu. Kalau Anda mendapatkan nikmat, datang ke kuburan orang tua Anda. Baca doa untuk mereka. Terima kasih pada mereka. Sedekahkan atas nama mereka. Karena bisa jadi kemudian rezeki yang kita peroleh karena doa mereka. Bukan hanya karena usaha kita. Ini peristiwa yang alami, musibah yang alami yang terjadi setiap saat dalam kehidupan kita. Anda tidak bisa atau kita tidak bisa mengelak dari musibah yang jenis seperti ini. Kenapa? Karena kelalaian kita, ghiflah kita. Ad-dunya darul balwa. Imam Ali mengatakan bahwa dunia ini memang tempatnya bala, tempatnya bencana, tempatnya musibah terjadi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melepaskan kehidupan dirinya dari musibah seperti ini. Betul bahwa ini ujian bagi orang yang beriman. Iya. Sebagaimana misalnya dalam hadis dikatakan bahwa Imam Shadiq mengatakan iza ahabballahu qauman au ahabba abdan sobba alaihil bala. Mengatakan kalau Allah mencintai seorang hamba atau satu kaum atau seorang hamba, maka Allah akan timpakan musibah bagi dia. Iya. Bagi orang mukmin, kita harus melihat juga musibah dari sisi yang lain ini sebagai ujian keimanan kita. Imam Shadiq mengatakan inna asyaddan nas bala'al anbiya tsummal ladzina yalawnahum tsummal amsal fal amsal. Imam mengatakan bahwa yang paling berat kemudian ujiannya, balaknya adalah para nabi. Kemudian orang yang setelah nabi kedudukannya, para imam dan al-ma'sumin, para kekasih-kekasih Allah, para ulama, terus pada konteks yang seperti ini. Allah timpakan bala yang begitu banyak pada mereka sebagai satu bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala meningkatkan, menyempurnakan diri mereka. Tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang imam pun kecuali mereka ditimpa dengan beragam bencana pada kehidupan mereka. Ada orang pernah bertanya kepada seorang ulama, kenapa kita tidak menjadi nabi? Kenapa Rasulullah SAW yang kemudian menjadi nabi? Ulama itu berkata begini, apakah dirimu sudah siap dengan ujian dan bala yang luar biasa? Yang kalau bala yang ditimpakan kepada nabi itu ditimpakan kepada gunung-gunung, maka seluruh gunung itu menjadi amblas karenanya. Kalau Allah timpakan bala itu kepada lautan, lautan jadi kering karenanya.
Kenapa? Karena bala yang ditimpakan pada para nabi ini demikian dahsyatnya, luar biasa, mengguncang diri seseorang. Tidak semua orang bisa. Kalau kita ditimpakan dengan ujian sebagaimana ujian Rasulullah, belum apa-apa diri kita sudah hancur karenanya. Karena bala itu demikian luar biasa. Ya. Tetapi ini bala-bala yang bersifat atau musibah-musibah. Perbedaan bala dengan musibah ini ada beberapa hal. Satu, bahwa musibah itu bukan hanya terjadi pada dunia, musibah terjadi juga di alam barzah nanti, dan musibah terjadi juga di akhirat. Ini musibah. Bahwa bala itu hanya terjadi di dunia sebagai ujian. Musibah itu meliputi baik manusia maupun bukan manusia, ditimpakan, bisa dihancurkan semua. Sementara bala tidak seperti itu. Bala ditimpakan hanya pada manusia. Nah, tapi bahwa bala atau musibah yang seperti ini, yang sifatnya alamiah, dia terjadi pada kehidupan dunia kita dan sirna. Itu akibat dari tindakan kita. Tetapi ada musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah siapkan musibah itu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Hadid ayat ke-22, Allah mengatakan ma asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qablu an nabra'aha inna zalika 'alallahi yasir. Allah mengatakan, dan ketika ma asaba min musibah, ditimpakan kemudian musibah itu di muka bumi maupun pada diri kamu, kecuali Allah sudah tetapkan di dalam Lauhil Mahfuz. Dan sesungguhnya yang demikian itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Ada musibah, kalau tadi musibah yang bersifat alamiah, yang terjadi karena keterbatasan kita, kelalaian kita, kelemahan kita, karena sebab kita lakukan, menimbulkan akibat. Ada musibah yang memang sudah Allah tetapkan jauh sebelumnya. Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Musibah yang jenis kedua ini adalah musibah yang sangat penting. Musibah yang sangat luar biasa. Yang musibah seperti ini, dia sifatnya apa? Hakiki. Kalau ini itibari, relatif. Dia terjadi, hilang, sirna, selesai. Tetapi musibah yang kedua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tetapkan di Lauhil Mahfuz, dia terus ada dan terus terjadi. Seperti apa misalnya? Ada satu tafsir yang menarik. Tafsir itu tentang surah Al-Qadr. Kita biasanya memaknai surah Al-Qadr itu tentang peristiwa yang terjadi di malam Qadar, malam penetapan di 19, 21, dan 23 di bulan Ramadan. Tetapi ada ulama yang menafsirkan ketika Allah mengatakan wa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Ini sebagian tafsir yang secara umum kita dapati. Tetapi inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa kami turunkan satu peristiwa di malam yang gelap yang sudah kami tetapkan. Malam yang peristiwa yang sangat dahsyat. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ini lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu adalah waktu yang sangat panjang, waktu kezaliman begitu luar biasa pada Islam ini terjadi. Ada satu tafsir mengatakan begitu. Dan pada malam itu turun malaikat itu terus-menerus. Kapan ketetapan itu terjadi? Ketetapan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Apa buktinya? Bahwa ketetapan itu sudah lama dan telah disampaikan. Bahkan disampaikan dari nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Bahkan dari Nabi Adam sekalipun. Kita baca pada salah satu kitab Ilalus Syara'i, dikatakan peristiwa yang terjadi pada 10 Muharram ini sudah Allah sampaikan di awal ketika penciptaan Adam alaihissalam. Ketika malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ayat ini bercerita tentang apa? Tentang peristiwa yang terjadi nanti pada cucu Rasulullah SAW di Karbala pada tanggal 10 Muharram. Bukankah engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah, yang akan menghancurkan satu dengan yang lain? Bahwa ayat ini menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi tentang Imam Hussein alaihissalam.
Peristiwa ini sudah peristiwa yang telah Allah gambarkan, sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz. Pada Lauhil Mahfuz ini tidak ada waktu dan ruang seperti kita sekarang. Ada hari ini, ada kemarin, ada besok, ada masa yang akan datang, bahwa di situ tidak ada ruang maupun waktu. Semua tergambarkan. Bahwa Allah sudah gambarkan peristiwa ini jauh sebelum penciptaan alam semesta ini. Sebelum penciptaan manusia ke muka bumi. Allah sudah gambarkan ada satu musibah. Yang musibah itu akan terjadi. Dan para malaikat akan turun terus-menerus pada peristiwa itu. Apakah peristiwa itu hanya terjadi pada 10 Muharram? Ternyata tidak. Apa buktinya? Bahwa peristiwa yang abadi, yang hakiki seperti ini terus berulang. Apakah berulangnya Imam Husain ditampilkan lagi? Tidak. Tapi peristiwa itu bagi siapa saja yang mampu membuka pandangan batinnya, dia akan melihat di setiap 10 Muharram itu peristiwa itu berulang kembali. Bencana itu terjadi kembali. Syekh Karim Tabrizi itu berkata, ketika aku masih kecil, ayahnya sebenarnya berkata bahwa ketika anakku Syekh Karim Tabrizi ini menjadi ulama besar, berkata bahwa setiap kali awal Muharram itu datang, walaupun tidak tahu apakah itu sudah masuk Muharram atau tidak, anaknya itu berhenti makan dan minum. Dia terus menangis sampai melewati 11 Muharram, baru bisa normal kembali. Syekh Shustari dalam kitabnya Khasa'isul Karbala, dia berkata demikian, bahwa dalam perjalanan itu peristiwa yang kemudian disampaikan. Kenapa kalau sudah masuk Muharram, Syekh Shustari tidak bisa tidur? Sama sekali tidak bisa tidur. Sehingga muridnya tanya, Syekh, kenapa Anda tidak bisa tidur? Bahkan dalam perjalanan ziarahnya ke Karbala, tidak sedetik pun dia tertidur. Muridnya tanya, Syekh, kenapa Anda tidak bisa tidur? Apakah Anda mengenang peristiwa Karbala sehingga membuat hati Anda? Syekh Shustari berkata, bagaimana aku bisa tidur? Padahal suara Zainab itu terdengar di telinga. Bagaimana aku bisa tidur? Sementara gemuruh musuh-musuh Al-Husain itu terdengar di telingaku tengah menyerang Maula Al-Husain. Bagaimana aku bisa tidur sementara kulitku merasakan panas tenda-tenda yang terbakar? Hadir semua peristiwa itu. Ada ulama-ulama tertentu, orang-orang soleh, ketika mereka berziarah ke Karbala, pada 10 Muharram itu betul-betul peristiwa itu tersaksikan. Sehingga mereka ikut menangis, ikut hancur hati mereka. Syekh Shustari itu mengatakan dalam kitab Khasa'isul Karbala, Qabrul Husain fi qalbi. Kubur Imam Husain itu ada di hatiku. Sehingga aku saksikan peristiwa-peristiwa itu. Jadi peristiwa Karbala ini bukan hanya terjadi pada tanggal 10 Muharram pada tahun 50 Hijrah. Dalam satu riwayat, ada malaikat yang bertanya kepada malaikat-malaikat yang lain. Sumtu rih. Aku mencium wewangian yang luar biasa dari mana? Para malaikat itu berkata, baru saja kami turun ke Karbala. Sehingga malaikat itu turun juga ke Karbala dan dia memoles-moleskan tubuhnya, katanya di seluruh bagian Karbala itu, sehingga wewangian itu begitu luar biasa. Jadi peristiwa ini bukan hanya terjadi satu masa, tapi terjadi kemudian terus-menerus di setiap masa. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha, menunjukkan, kata para ulama, bahwa malaikat itu terus-menerus hadir. Jadi setiap kemudian awal Muharram ini, kalau kita hadiri Muharram ini dengan hati kita, peristiwa ini terus berlangsung, terus tersaksikan. Kalau seseorang itu kemudian mampu melihat apa yang ada di Lauhul Mahfuz, semua gambaran dari peristiwa dari awal Muharram dan sampai pada kemudian terbunuhnya Imam Husain alaihissalam, semuanya tampil nyata. Dan siapa yang menyaksikan semua itu secara nyata?
Ayatullah Jawadi Amuli mengatakan begini, ketika mulai masuk Muharram itu, Imam Sahibul Asri waz Zaman menyaksikan semua peristiwa itu. Setiap lahzah demi lahzat peristiwa ini tergambarkan, tampil nyata di hadapan Imam Sahibul Asri waz Zaman. Sehingga bagaimana tidak berduka Imam Al-Mahdi ketika dia saksikan semua peristiwa ini hadir di hadapannya. Jadi kalau sekarang kita berduka, kita bersama-sama dengan Imam Zaman. Betul bahwa kita tidak mampu menyaksikannya, tapi kita mampu membayangkannya. Kalaupun, kata para ulama, kita tidak mampu membayangkan peristiwa itu, cukup bersedih untuk peristiwa itu, karena itu sudah membahagiakan Imam Mahdi. Kalau kita tidak mampu juga, maka gambarkan bahwa anak-anak yang ada di Karbala itu sebagai anak-anak kita. Bahwa kita hadir bersama dengan sahabat-sahabat Imam Hussein. Kita saksikan bagaimana perlakuan-perlakuan buruk kepada Imam Hussein. Kita bayangkan semua itu. Membayangkan peristiwa itu saja, para ulama mengatakan itu bagian dari ibadah. Ada seorang ulama dikatakan begini, suatu saat katanya di masa beberapa waktu yang lama dulu, peristiwa mengenang Imam Hussein ini diharamkan. Tidak boleh dilaksanakan. Tapi salah seorang ulama melaksanakan peristiwa itu. Orang-orang berkata, ya Sayyid, kenapa engkau laksanakan ini? Bukankah kita bisa sholat, bisa melaksanakan yang lain, tapi jangan melaksanakan peristiwa Karbala ini, mengenang peristiwa Karbala ini. Bukankah ini satu hal yang mustahab? Ulama itu berkata, betul, bahwa ini peristiwa yang mustahab. Tapi yang mustahab inilah yang membuat seluruh ibadah-ibadah yang wajib itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul bahwa ini adalah sunnah, tapi sunnah inilah yang menyebabkan seluruh ibadah-ibadah yang wajib yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan peristiwa ini, apakah ini tidak ada tindakan manusia? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa risalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan terjadi hal yang sama seperti para nabi-nabi sebelumnya. Ada upaya yuharifuna kalimaan mawadhihi, akan merubah kemudian ajaran ini pada keadaan yang buruk, ada penyimpangan-penyimpangan. Karena itulah Allah tetapkan kemudian satu peristiwa pengorbanan keluarga suci Rasulullah SAW agar risalah ini tetap terjaga. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dan mereka berbuat makar, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki makar yang Allah lah yang sebaik-baik dalam membuat makar itu. Jadi ketika pengorbanan yang terjadi pada Imam Hussein alaihissalam dan pada peristiwa Karbala, ini musibah yang hakiki. Musibah yang telah Allah tetapkan jauh sebelum penciptaan manusia ini. Dalam tujuan apa? Dalam tujuan untuk menjaga agama ini tetap sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan, sebagai agama yang sempurna, sebagai agama yang tetap dalam ajaran dan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada peristiwa Karbala, kalau tidak ada musibah yang hakiki ini, maka agama ini akan sama terjadi seperti agama-agama sebelum Islam. Ikhwani wa akhwati, marilah kita gabungkan diri kita mengenang kembali musibah hakiki ini. Imam Hussein alaihissalam membeli sebagian tanah di Karbala dengan harga yang sangat tinggi, dengan satu syarat, kalau kelak, kata Imam Hussein, ada yang menziarahi diriku di sini, maka layanilah mereka selama 3 hari. Di malam yang mulai gulita, malam ketiga Muharram, Sayyidah Zainab mendekati Imam Hussein. Keluarga suci Rasulullah SAW sudah berkemah di tempat itu. Sayyidah Zainab mendekati abangnya dan berkata, ya abang, sungguh tempat ini tidak menyenangkan bagiku. Aku merasakan hembusan angin yang membuat tubuhku seperti merasa tidak nyaman untuk berada di tempat ini. Imam Hussein memandangi Sayyidah Zainab
adik kinasihnya. Dan dengan pandangan yang lembut dia menenangkan hati Sayyidah Zainab. Kemudian Sayyidah Zainab berkata, "Ya abang, baru saja tadi malam ibu kita mendatangi diriku. Ketika aku sejenak tertidur, aku saksikan ibunda kita Sayyidah Fatimah Az-Zahra datang. Aku menyaksikan air bulir-bulir air mata jatuh di airmu. Aku bertanya, ya ibu, apa gerakan yang terjadi? Ibu kita berkata, ya Zainab, ingatkah engkau akan amanah yang aku sampaikan kepadamu? Amanah apakah itu ya ibu? Sayyidah Fatimah berkata pada Zainab, ingatkah sebelum aku meninggalkan diriku, aku berkata, jagalah abangmu. Inilah saatnya. Jagalah abangmu, jangan kau terpisah sejenak dari dirinya. Sayyidah Zainab menangis luar biasa di hadapan abangnya. Imam Husain memeluk Sayyidah Zainab, sabarlah adikku. Semua peristiwa ini berlangsung sejenak. Tapi tidak lama kemudian air mata jatuh dari pipi Al-Husain. Ia terkenang lagi dengan ibunya yang membawa dirinya kemudian ke hadapan datuknya Rasulullah SAW. Rasulullah yang tengah bersama dengan sahabat-sahabatnya berdiri menyambut Sayyidah Fatimah yang membawa Al-Husain, Al-Hasan di sebelah kanannya dan Al-Husain di sebelah kirinya. Sayyidah Fatimah berkata, ya Abah, apa yang terjadi pada kedua anakmu ini? Rasulullah kemudian tersenyum, duhai Fatimah, beritakanlah berita apa yang mereka sampaikan kepadamu. Sayyidah Fatimah berkata, ya Abah, Al-Husain putramu menangis di hadapanku. Ia datang kepadamu, engkau menciumi Al-Hasan di mulutnya, sementara engkau menciumi Al-Husain hanya di lehernya. Rasulullah kemudian menangis. Ia tidak mampu memberikan jawaban. Air matanya memenuhi jangkutnya. Rasulullah berkata, ya Fatimah, aku menciumi putraku Al-Hasan di bibirnya. Kala-kala dari bibirnya ini akan keluar seluruh isi tubuhnya. Ia akan diracun oleh orang yang dekat dengannya. Rasulullah memeluk Al-Husain dan berkata, ya Fatimah, aku menciumi Al-Husain di lehernya. Karena kelak leher ini akan terputus oleh umatku yang durjana. Fatimah berkata, ya Abah, apakah saat itu kita masih bersamanya? Rasul berkata, tidak ya Fatimah, tapi kita akan menyaksikan semua ini. Wa saya'lamuna zalamu ayyamun kalabin yunkalibun.